Sahibul Ratib. Kemarin baru ana nerjemah Habib Haidar Al-Aqtas dari Hurairah ketika beliau jelaskan masalah ratib. Ada sekelompok Zaidi mau memerangi Hadramaut saat itu. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas ngirim surat, nyuruh anaknya Husain bin Umar, Salim bin Umar disuruh berangkat untuk bawa suratnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas ke penguasa Zaidi ini. Ditulis surat, dikirim. Apa isi suratnya ke penguasa Zaidi ini? Pandanglah penduduk Hadramaut dengan pandangan rahmat, maka Allah akan memandangmu dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikirim itu surat ke penguasa Zaidi itu, tujuannya supaya apa ya? Jangan lanjutkan perangnya, ini muslim sama muslim soalnya. Mereka nggak dengar. Mereka tetap melanjutin perang. Akhirnya bagaimana? Keadaan orang Hadramaut saat itu nggak memungkinkan buat melakukan perlawanan. Mungkin secara imkaniyah, dari segi kemampuan yang dimiliki nggak memungkinkan saat itu. Udah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam ini dijauhkan dari keburukan. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, berkat sholat 2 rakaat yang dilakukan, kemudian tulus dari arif billah, dzu ma'rifatin billah ta'ala kamilah, dari seorang arif billah, berkat sholat 2 rakaat dari seorang arif billah yang betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan keburukan dari umat Islam. Rakaatain min arif billah, 2 rakaat dari seorang arif billah, diangkat tangan, diminta sama Allah. Gara-gara 2 rakaat dari seorang yang arif billah, akhirnya Allah jauhkan keburukan untuk umat Islam. Perangnya nggak jadi akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali washabbi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Syekhna Al-Mahbub Al-Makhtub Al-Habib Quraish Ibn Qasim bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun, serta segenap keluarga besar beliau dan segenap asatid Ma'had As-Sidqu. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa ahbabi, hafizakumullah taala wa ra'akum wa fataha alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan. Pembahasan ini dikutip atau dimuat oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal-Usul Al-Hikmiyah. Al-Hikamiyah wal-Usul Al-Hikamiyah. Di dalam Imam Al-Haddad ini kitabnya ada beberapa. Yang paling populer An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Muawanah, Ad-Da'watut Tammah. Tapi ada di antara kitab Imam Al-Haddad yang lain yang ana lihat jarang dibaca, jarang disentuh. Di antaranya ini nih, Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Ini merupakan oretan-oretan, fawaid-fawaid, penjelasan-penjelasan penting yang disampaikan oleh Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, a'ada Allahu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Nah, ini yang akan saya kutip sangat penting terkait kajian pemikiran Islam. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan Islamic worldview. Ada istilah yang sering diusung oleh Profesor Dr. Al-Habib Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Malaysia sekarang ada seorang sepuh
pemikir Islam, bahkan di Malaysia disebutnya sebagai Ghazali wa asri, Imam Ghazali zamannya. Seorang profesor, aslinya orang Indonesia, dari kalangan Sadah Al-Abi Alawi, yang tahun ini dinobatkan sebagai orang yang pemikirannya paling berpengaruh di dunia Islam. Bukan hanya di Malaysia, di dunia Islam. Itu Profesor Dr. Naqib bin Ali bin Abdullah bin Mahsin Al-Attas, cucunya Keramat Empang Bogor. Masih hidup sampai sekarang di Malaysia. Beliau cendekiawan Muslim. Beliau adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti ilmu-ilmu keislaman dan untuk membantah syubhat-syubhat sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan seterusnya. Nah, Profesor Naqib Al-Attas selalu bicara tentang pentingnya kita menggunakan Islamic worldview. Bagaimana Islam memandang urusan dunia nih. Karena orang kalau memandang urusan dunia, memecahkan problematik, ada yang mandang pakai sudut pandang liberalisme, ada yang mandang pakai sudut pandang materialisme, ada yang mandang pakai sudut pandang sekularisme. Akhirnya solusi yang ditawarkan ya berdasarkan sudut pandang ini. Bukan pakai sudut pandang keagamaan, tapi kita sebagai muslim sudah seharusnya dalam menghadapi segala masalah, segala problem yang ada di atas muka bumi, kita menggunakan Islamic worldview. Bagaimana Islam melihat segala problem yang ada di atas muka bumi. Lihat pakai sudut pandang Islam, apalagi santri nih. Nah, kita belajar di sini, kita belajar akidah, kita belajar fikih syariah, kita belajar tasawuf, akhlak, kita belajar ilmu-ilmu keislaman lainnya. Itu ilmu-ilmu keislaman bukan sekedar tertulis di atas kitab, dibaca, diterjemahin, diujikan terus selesai. Enggak. Itu ilmu-ilmu Islaman yang semua santri pelajari di sini. Itu bisa jadi modal kita ke depan. Bagaimana kita memandang sebuah permasalahan yang terjadi di atas muka bumi. Bagaimana kita memandang sebuah permasalahan ekonomi. Bagaimana kita memandang sebuah permasalahan sosial. Bagaimana kita memandang sebuah permasalahan politik. Bagaimana kita memandang sebuah permasalahan pendidikan dan lain sebagainya. Semua dipandang dan diselesaikan dengan sudut pandang Islam. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi jangan tertipu. Kadang-kadang kita minder. Orang Islam santri kadang-kadang minder. Wah, ini pakar ekonomi nih. Oh, ini pakar politik nih. Wah, ini pakar ini, pakar itu. Ya, kita menghargai kepakaran orang. Tapi jangan lupa, Islam udah nawarin solusi. Makanya sebagai muslim itu selalu menggunakan Islamic worldview. Apalagi sebagai santri. Jangan bungkusnya santri pemikirannya liberal. Jangan bungkusnya santri tapi pemikirannya sekuler. Jangan bungkusnya santri tapi pemikirannya nggak berkiblat kepada konsep yang ditawarkan oleh agama Islam. Faham tuh? Nah sekarang ada satu hal yang luar biasa menurut ana yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad, yang andai kata ini betul-betul kita perhatikan, dunia bakal lebih baik. Urusan negara nih, urusan segala macam bakalan lebih baik. Apa kata Imam Al-Haddad? Diperhatikan. Rijalul alami arba'atun. Kata Imam Al-Haddad. Ini rijalul alam. Tokoh-tokoh yang ada di alam semesta ini, di dunia. Bukan rijalul alim ya, rijalul alam. Tokoh-tokoh, rijal yang ada di alam, yang ada di dunia ini arba'atun. Ada 4 kata Imam Al-Haddad. Ada 4. Wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Ya. Salahul alam hu kembali ke alam. Istiqamatuhu kembali ke alam. Baiknya alam semesta dan beresnya urusan alam semesta. Istiqamah di sini maksudnya kan kalau orang istiqamah lurus. Nah, kalau alam dunia istiqamah berarti urusannya rapi, beres. Beresnya alam semesta, baiknya alam semesta bergantung kepada solehnya dan keistiqomahannya 4 tokoh tadi, 4 golongan tadi. Jadi kalau 4 golongan ini ada dan mereka semakin banyak, mereka semakin baik, mereka semakin soleh, semakin istiqomah, berarti dunia akan semakin baik. Tapi kalau 4 golongan ini nggak ada atau justru sebaliknya,
4 golongan ini nggak ada. Justru yang ada 4 golongan sebaliknya yang nanti akan disebutkan. Mau pakai teori apa lagi? Mau pakai solusi apa lagi? Dunia bakalan makin hancur ya ikhwan. Keadaan bakal makin rusak, akan makin rumit. Ini berarti kita mandang pakai sudut pandang Islam. Bagaimana cara memperbaiki keadaan yang ada ini? Siapa aja 4 golongan tersebut? Yang pertama dicatat. Golongan yang pertama, abidun mustaqimun zahidun mutajarridun dzu ma'rifatin billah ta'ala kamilatin. Dzu ma'rifatin billahi kamilatin. Kamilah jadi na'at dari ma'rifah. Wa basiratin ay dzu basiratin fid din nafidatin. Golongan yang pertama yang akan menyebabkan alam semesta ini makin rapi, makin baik keadaannya, abid mustaqim, ahli ibadah yang mustaqim, yang istiqomah, zahid yang zuhud, mutajarrid yang betul-betul fokus dengan ibadahnya, dzu ma'rifatin billah, yang mengenal Allah, kamilatin dengan pengenalan yang sempurna, wa basiratin fid din, dan yang punya mata hati nafidatin, mata hati yang betul-betul menembus. Pandangan itu menembus apa yang ada di balik tirai. Nah, semakin banyak golongan seperti ini, ahli ibadah yang istiqamah, yang di malam harinya selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun terhadap dosanya, minta ampun terhadap dosanya umat, beristighfar untuk muslimin muslimat, betul-betul istiqamah. Gara-gara golongan yang seperti ini, makin banyak jumlah mereka, makin banyak turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya yang bikin kacau itu maksiat. Yang bikin kacau itu maksiat. Makin banyak maksiat, makin banyak kerusakan di mana-mana. Ada dulu di zaman salah satu, saya dengar dari Sayyidil Habib Quraisy, di zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, ada satu pasukan umat Islam yang lagi perang. Pasukan umat Islam ini perang, tahu-tahu perang, mau menangnya susah banget gitu, nggak menang-menang. Mereka cari tahu ini penyebabnya apa nih, kok kemenangan dari Allah nggak turun-turun, apa penyebabnya? Kayaknya susah banget nih turun kemenangan Allah. Padahal kalau kemenangan dari Allah turun sebentar selesai. Tapi kok kemenangan dari Allah nggak turun-turun, ini apa penyebabnya ini? Akhirnya dicari. Begitu dicari-cari, tahu penyebabnya apa? Di antaranya ketika waktu tahajud. Di saat pasukan-pasukan yang lain sedang tahajud, ada satu kemah yang ternyata mereka nggak bangun tahajud. Ini bukan ninggalin subuh nih ya, apalagi ninggalin subuh. Ini tahajud nih, tahajud. Baru urusan tahajud. Di saat pasukan yang lain, kemah-kemah yang lain semuanya tahajud, ada satu kemah nggak tahajud ya. Akhirnya saat itu pimpinan pasukannya lihat, begitu lihat ada satu kemah yang nggak tahajud, nggak qiyamul lail, nggak sholat malam. Oh, ternyata ini penyebab kemenangan Allah nggak turun nih. Gara-gara ada sekelompok pejuang yang nggak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak yang ahli ibadah, yang munib, khasyik, yang sujud nangis di atas sajadahnya, makin cepat turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Al-Habib Abdurrahman bin Faqih Alamatul Dunia. Habib Abdurrahman bin Faqih Alamatul Dunia. La ilaha illallah. Murid siapa Habib Abdurrahman bin Faqih? Murid Al-Imam Al-Haddad. Di antara murid Al-Imam Al-Haddad yang paling tahu adalah Habib Abdurrahman bin Faqih Alamatul Dunia. Beliau orang alim dan tegas menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Habib Abdurrahman bin Faqih Alamatul Dunia. Abdurrahman bin Faqih Alamatul Dunia nih, walaupun beliau tegas, tapi selama ini penguasa sungkan, menangkap beliau itu sungkan. Selama ini beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suatu saat akhirnya beliau ketangkep. Suatu saat ketangkep. Begitu ketangkep, dicari-cari sebabnya, kenapa kok saya bisa ketangkep ya? Hari itu bisa ketangkep. Jebol juga pertahanannya.
Cari sebabnya. Begitu dicari sebabnya ketemu, ternyata tadi subuh ada satu khadim di rumahnya yang sholat subuhnya kesiangan. Akhirnya benteng penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab Allah menurunkan penjagaannya itu jadi berkurang. Ada satu khadimnya yang sholat subuhnya kesiangan. Gara-gara itu akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan celah bagi musuh untuk masuk. Akhirnya beliau ditangkap. Kata beliau, oh pantes ini nih penyebabnya nih, gara-gara ada yang nggak sholat subuh berjamaah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib, kemarin baru ana terjemah Habib Haidar Al-Attas dari Huraidah, ketika beliau jelaskan masalah ratib, ada sekelompok Zaidi mau memerangi Hadramaut saat itu. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngirim surat, nyuruh anaknya Husain bin Umar, Salim bin Umar, disuruh berangkat untuk bawa suratnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ke penguasa Zaidi ini. Ditulis surat, dikirim. Apa isi suratnya? Ke penguasa Zaidi ini, pandanglah penduduk Hadramaut dengan pandangan rahmah, maka Allah akan memandangmu dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikirim itu surat ke penguasa Zaidi itu, tujuannya supaya apa ya? Jangan lanjutkan perangnya, ini muslim sama muslim soalnya. Mereka nggak dengar. Mereka tetap melanjutin perang. Akhirnya bagaimana? Keadaan orang Hadramaut saat itu nggak memungkinkan buat melakukan perlawanan. Mungkin secara imkaniyah, dari segi kemampuan yang dimiliki nggak memungkinkan saat itu. Udah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam ini dijauhkan dari keburukan. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, berkat sholat 2 rakaat yang dilakukan, kemudian tulus dari arif billah, dzu ma'rifatin billah ta'ala kamilah, dari seorang arif billah, berkat sholat 2 rakaat dari seorang arif billah yang betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan keburukan dari umat Islam. Rakaatain min arif billah, 2 rakaat dari seorang arif billah, diangkat tangan, diminta sama Allah. Gara-gara 2 rakaat dari seorang yang arif billah, akhirnya Allah jauhkan keburukan untuk umat Islam. Perangnya nggak jadi akhirnya. Karena kalau sampai perang terjadi, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau orang Islam ketemu orang Islam, sama-sama bawa pedang, yang satu muslim, yang satu muslim nih berhadapan, sama-sama bawa pedang, duel, bukan bela diri ya. Beda halnya kalau kita mau dibunuh, kita bela diri, itu wajib hukumnya. Ini duel, emang mau ribut, muslim muslim, perang. Kata Nabi apa? Al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya neraka. Kalau sampai seperti itu kan jadi fitnah di tengah umat Islam. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas minta, semoga ya Allah ya Allah, jangan sampai di fitnah terjadi. Akhirnya alhamdulillah, itu orang akhirnya mengurungkan niatnya, perangnya nggak jadi di Hadramaut berkat rakaatain min arif billah, 2 rakaat dari orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Ini yang pertama nih. Makin banyak orang soleh, makin banyak ahli ibadah, makin banyak orang yang betul-betul tulus, muttasil billah, nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Qaumun idza arkhadh dhalamu suturahu, kata Imam Al-Haddad, lam tulfihim rahna al-wita wal madja'i, bal talqahum 'umud al-maharib wa man lillahi akrim bisujud ar-ruk'i, yatluna ayatil qur'ani tadabburan fihi wala kal ghafil al-mutawazzi'i. ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم بجد أوزعي ومضوا إلى قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم بصدق أوزعي. هكذا. لا ada yang salah bait itu. Walhasil, kata Imam Haddad, orang-orang yang seperti itu, yang begitu malam hari datang, mereka bukannya tidur, mereka enggak terlelap, tapi mereka berdiri bagaikan tiang-tiang nih. Tiang kan terus berdiri tegak. Orang-orang soleh makin malam makin tegak, bukannya makin tidur makin tegak, makin diri, sholat, bermunajat, bersujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sebaliknya, nah sebentar, nanti sebaliknya kita baca belakangan, atau kita baca sebaliknya. Nanti sebaliknya lihat di bawah.
Yang Anda baca sekalian. Wa bi izai kulli wahidin min haula'il arba'ah, dan sebaliknya, iza itu sebaliknya. Wa bi izai kulli wahidin, dan sebaliknya dari setiap min haula'il arba'ah, dari 4 itu ada rajulun, ada seseorang yushbihuhu fi zahiril hal duna ma'nahu haqiqatih. Zahirnya menyerupai, tapi padahal hakikatnya enggak menyerupai. Justru dia yang bikin rusak sebaliknya itu. Apa tadi sebaliknya abid yang saleh? Sebaliknya al-abid al-mustaqim, as-sufi, wa fa bi iza'il abid al-mustaqim, sebaliknya seorang abid yang mustaqim. Tadi kan kalau abid mustaqim menyebabkan turun rahmatnya Allah. Fa bi iza'il abid al-mustaqim, maka kebalikannya dari abid al-mustaqim ada as-sufiyul mukhallitul mulabbis. Perhatikan baik-baik. Ada as-sufi al-mukhallit al-mulabbis. Ada orang sufi yang mukhallit, yang nyampur adukan antara hak dengan batil, nyampur adukan antara kemaksiatan dengan ketaatan. Al-mulabbis, sama. Dia mentalbis, membuat samar antara yang benar dengan yang salah. Ngakunya sufi, tapi nggak mau ngikutin syariat. Kayak dulu Anda pernah ngalamin waktu di penjara, waktu Anda mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Wah, 1 tahun. Ya kurang lebih pondok ke penjara tuh kurang lebih sama. Mau nyobain? Ada mau nyobain di sini? Hah? Kalau anak pondok sudah pengalaman, udah kuat mental insya Allah. Penjara nggak boleh jadi cita-cita. Tapi kalau itu suatu saat harus jadi resiko karena menyampaikan kebenaran, itu adalah yang dialami oleh salafun saleh. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal gara-gara menyampaikan kebenaran tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah melawan Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara sampai 4 rezim. 4 ganti khalifah Imam Ahmad bin Hanbal masih dipenjara. Itu Imam Ahmad bin Hanbal gara-gara dipenjara, itu bukan hanya dipenjara, beliau dipenjara dipecut dengan pecutan 100 kali. Yang 1 kali pecutannya kalau dipukulkan ke onta, ontanya pingsan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, bukan hanya di penjara selama 4 khalifah, 4 kali ganti khalifah belum keluar dari penjara. Saking lamanya di penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Dipecut 100 kali di penjara, 1 pecutannya kalau dipukul saking kencangnya, onta tuh pingsan. Onta tuh besar. Onta tuh termasuk binatang yang kuat. Tapi pecutan itu kalau dipukulkan ke onta, pingsan ontanya. Itu yang dialami Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi penjara nggak boleh jadi cita-cita. Tapi kalau suatu saat jadi resiko, wal'iyadzubillah, nasallallahu al-afiyah. Kalau jadi resiko gara-gara kita menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, maka itu harus dijalani dengan sabar sebagai pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, madrasah rabbaniyah. Naam. Ana ingat ini kata Imam Al-Haddad, kalau tadi orang abid mustaqim yang zahid ma'rifah billah itu jadi sebab turunnya rahmat, sebab dunia jadi bagus. Sebaliknya, sufi mukhallid, orang yang ngaku sufi tapi enggak megang syariat, mukhallid mulabbis, nyampur adukkan antara maksiat dengan taat, nyampur adukkan antara hak dengan batil. Ini penyebab kehancuran dunia. Sufi model begini ini penyebab kehancuran dunia. Ini yang penyebab turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Aneh, tadi kembali ke pembahasan di penjara ada 1 orang. Bukan 1 orang sih, sebenarnya beberapa orang ya. Jadi waktu kita di penjara tuh, tahanan-tahanan di penjara ikut ngaji. Ya kayak di pondok ada kalau habis subuh Sayyidil Walid Habib Rizik hafizahullah taala, beliau ngajar tasawuf habis subuh sama akidah. Habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib ana mimpin ratib sama semua tahanan di penjara. Kemudian setelah itu kita baca Safinatul Najah sampai hatam Safinah sama tahanan-tahanan di penjara. Kemudian habis jam 9 malam ada ngaji Quran dan seterusnya. Jumat subuh baca burda. Kemudian setiap malam Jumat maulid sama tahlil. Kayak pondok enggak? Nah, kayak pondok udah. Persis kayak pondok. Nah, ada anak mayoritas tahanan yang di penjara itu ikut ngaji di musola. Ikut ngaji, ikut kegiatan. Tapi ada beberapa orang, 3 orang di satu kamar. Nggak mau ikut ngaji, nggak mau ikut sholat jamaah, nggak mau ikut wirid, nggak mau udah ikut kegiatan ngaji nggak mau. Tapi kerjaannya dia nggak mau sholat kagak mau, disuruh sholat nggak mau. Muslim,
Tapi kerjanya setiap hari puasa. Wah, puasanya lucu. Sahurnya habis subuh, buka puasanya sebelum maghrib. Tapi sahur sama buka puasanya cuma nasi putih doang. Nggak boleh makan yang ada nyawa, katanya nggak boleh makan yang binatang, telur apa. Sahurnya habis subuh, buka puasanya sebelum maghrib. Itu kalau bahasa Arabnya, itu kalau begitu tuh bahasa Arabnya tolol, pakai pok, tolol. Pakai pok. Sahurnya habis subuh, buka puasanya sebelum maghrib. Itu bahasa Arab tuh, bahasa Arab bagian condet ke kanan sedikit itu. Begitu ditanya, ente kenapa nggak mau sholat? Ana hakikoh. Wah, hakikoh. Ana pokoknya kelasnya kelas ma'rifat hakikoh. Terus ente ngapain puasa begini? Puasa ente nggak sah, cara puasa ente begitu. Enggak, ini puasanya puasa tirakat. Tirakat buat apa? Ini ana tirakat dari guru ana, supaya ana bisa ngilang, katanya. Bisa kabur dari penjara, pulang ke kampungnya. Jadi pengen ngilang. Ini guru ana sukses dulu ngajarin ana ini. Itu orang masuk penjaranya sebelum ana. Ana setahun di penjara. Sampai ana keluar penjara dia belum ngilang-ngilang. Itu namanya sufil mukhallid al-mulabbis. Ngakunya atas nama hakikoh, ma'rifat. Tapi ternyata dia justru yang ngancurin daripada syariat, ngerusak ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ketika beliau sudah menjadi orang besar, ada iblis datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bentuk cahaya. Wahai Abdul Qadir, sekarang kami telah menggugurkan kewajiban atasmu. Kami telah menggugurkan taklif atasmu. Kamu bebas melakukan apapun, karena kamu udah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah. Digoda si Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada bentuknya cahaya ngegoda seperti itu. Santri kira-kira kalau digoda begitu, ente mulai sekarang bebas, nggak perlu sholat subuh di masjid, nggak perlu tahajud, nggak perlu ikut pengajian. Girang apa kagak? Wah, pura-pura nggak girang ente. Syekh Abdul Qadir digituin. Kamu sekarang sudah bebas, nggak perlu begitu lagi sudah. Kamu sudah usul, udah nggak perlu jalankan perintah, nggak perlu menjauhi larangan. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu-tahu ada suara begitu, apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir? Dia ngaku sebagai Tuhan. Cahaya itu ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai cahaya Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ikhsa ya la'in. Enyahlah engkau wahai terlaknat. Terlaknat itu siapa? Iblis, al-la'in. Ikhsa ya la'in, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Enyahlah engkau wahai yang terlaknat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Disuruh pergi. Akhirnya kata iblis, wahai Abdul Qadir, ketahuilah aku telah menggoda banyak ahli ibadah dengan cara ini dan mereka tertipu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada ilmu. Ahli ibadah, dia ngerasa dirinya udah usul, dapat seperti itu, wah, ketipu akhirnya. Engkau berhasil selamat karena ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani berpegang teguh kepada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Rasulullah aja yang makomnya paling tinggi, Sayyidul Awwalin wal Akhirin wal Awail wal Awakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah Allah menggugurkan kewajiban bagi Rasulullah? Enggak, Rasulullah diizinkan sama Allah buat tinggalkan sholat. Enggak. Apakah Rasulullah diizinkan untuk melakukan hal-hal yang haram? Enggak, justru Rasulullah orang paling luar biasa menjalankan perintah Allah, orang paling jauh dari larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Rasulullah saja enggak dapat yang begini, apalagi saya. Ini iblis ngegoda. Enggak ada orang digugurkan dari kewajiban, itu enggak ada. Kecuali memang ada sebab syariat yang menggugurkan dari kewajibannya. Ada mukhallid al-mulabbis. Makanya ana dulu pernah waktu ana di salah satu kota, ana beli sate. Tukang sate nanya, "Kamu santri ya?" "Iya, saya santri, Mas." "Santri itu belajar apa?" kata dia. "Santri itu," saya bilang, "ya belajar fikih,
tauhid, belajar Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Oh fikih ya, syariat ya, dek ya. Iya syariat mas. Anda masih santri saat itu, cuma Anda lagi di salah satu kota. Oh syariat ya, iya. Kalau saya mah sudah nggak levelnya lagi syariat. Wah, tukang sate. Saya nggak levelnya lagi syariat. Kalau saya kelasnya hakikat dan ma'rifat. Wah. Ini kalau yang begini nih sama santri asidku dikerjain ini urusannya. Allahu akbar. Itulah bahaya. Mukhallid mulabbis atas nama sufi, atas nama tasawuf tapi seenaknya ngelanggar syariat. Atas nama tasawuf tapi seenaknya nabrak syariat. Itu mukhallid mulabbis. Itu yang ngerusak. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Makanya man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang kalau fiqih aja tapi enggak tasawuf, ujung-ujungnya fasik. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Tapi sebaliknya orang tasawuf aja tapi enggak tafaqquh. Fikihnya enggak dikuatin, ujung-ujungnya zindiq. Apa artinya zindiq? Islamul zahir wa kufrul batin. Hada huwa zindiq. Zahirnya Islam, batinnya kufur. Hada huwa zindiq. Islamul zahir wa kufrul batin. Kata Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan fakun laysa wahidan wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun wa kayfa dzul jahli yasluhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan faqihan wa sufiyan. Kalau kamu jadi orang sekaligus faqih sekaligus sufi, ahli fikih juga, tasawuf juga, ngerti hukum juga, tapi punya zauq juga, punya zauq tasawuf. Kata apa? Kata Imam Syafi'i, fa inni wa haqqallahi iyyaka ansahu. Demi Allah, aku mau ngasih nasihat buat kamu. Wa dzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Dzalika itu isim isyarah buat dekat atau jauh? Bu'ud. Dzalika qasin. Berarti faqihan wa sufiyan. Yang disebutkan faqih dulu atau sufi dulu? Faqih berarti yang lebih jauh mana? Faqih. Wa dzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Orang kalau belajar fikih aja hatinya keras. Ujung-ujungnya enggak merasakan ketakwaan, kata Imam Syafi'i. Ujung-ujungnya malah nyari-nyari hilah, buat nyari celah bagaimana yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang harusnya wajib jadi enggak wajib, yang harusnya enggak boleh jadi boleh. Fasik ujung-ujungnya. Orang kalau belajar fikih doang, enggak belajar tasawuf, ujung-ujungnya fasik, kering. Wa hadza jahulun. Hadza isim isyarah buat jauh atau dekat? Dekat. Faqihan wa sufiyan. Yang lebih belakangan yang mana? Sufi. Berarti yang lebih dekat hadza siapa? Sufi. Wa hadza jahulun wa kaifa dzul jahli yasluhu. Sedangkan sufi doang bodoh. Bahlul. Wirid aja kerjaannya tapi enggak ngerti cara istinja yang benar. Sholat aja kerjaannya tapi enggak tahu cara wudu yang benar. Enggak tahu yang ngebatalin sholat apa aja. Akhirnya sholatnya batal, dia enggak ngerasa. Jahul itu sighat mubalaghah li kasratin fa'alu aw fa'ulun. Fa'ilun aw mif'alun aw fa'ilu fa'ul. Jahul. Bodoh sekali. Kalau bahasa condetnya pakai tolong. Bahasa condet itu. Jelas atau tidak? Orang kalau tasawuf doang, sufi doang, tasawuf doang, tapi nggak belajar syariat sama sekali, bodoh jadinya. Bodoh kuadrat, jahul. Tapi kalau orang hanya fikih doang, kacau jadinya, kering. Nggak berusaha bagaimana caranya khusyuk. Yang dipikirin cuma yang penting sholat gue sah kadang-kadang. Dia nggak mikir sholatnya khusyuk apa enggak. Dia nggak mikir sholatnya ikhlas apa enggak. Pokoknya yang penting sah. Bahaya. Maka kata Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan. Jadilah faqih sekaligus sufi. Jadilah sufi sekaligus faqih. Sufi yang faqih, faqih yang sufi. Dan ini kita di pesantren dididik untuk jadi seperti itu. Kita diajarin fikih mulai dari yang paling dasar, Safina. Habis Safina apa? Muqaddimah Hadramiyah. Habis Muqaddimah Hadramiyah apa lagi?
Fathul Qarib. Habis Fathul Qarib belajar apa lagi? Umdatus Salik. Habis Umdah apa lagi? Ada lagi atasnya? Minhaj. Habis Minhaj ada lagi atasnya? Hah? Oh, Minhaj itu baru ketemuin. Masya Allah. Fuqaha ada kullum fuqaha. Naam. Itu buat apa? Buat jadi faqih. Tapi tadi diajarin juga tasawuf, diajarin akhlak lil bani, diajarin bidayatul hidayah, diajarin nasaihud diniyah, diajarin ihya ulumuddin, diajak zikir nih. Habis sholat 5 waktu zikir, diajak tahajud, diajak baca wirdul latif. Ada sufi. Makanya dia diajak untuk jadi faqihan wa sufiyan. Ya bakhtana bijulusina fil ma'had. Alangkah beruntungnya orang yang duduk di pesantren. Alangkah bodohnya yang enggak betah di pesantren. Alangkah bodohnya yang lagi mikir bagaimana caranya mau keluar dari pesantren. Alangkah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua jadi faqih, jadi sufi yang saleh. Amin ya rabbal alamin.